Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Luman Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas IF2, Prodi Informatika Institut Teknologi Dell. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum mengenai praktikum yang pertama pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Jadi, pada praktikum satu ini topiknya adalah fundamental Blender. Jadi, adapun capaian yang saya dapat melalui praktikum satu ini adalah saya mampu menggunakan aplikasi Blender. Baiklah, jadi pada praktikum satu ini uh, studi kasus yang diberikan adalah objek bebas. Jadi, pada studi kasus ini uh, saya diminta untuk membuat objek bebas dan berbeda dari yang lain. Dan objeknya ini uh, lebih dari tiga gabungan dan objeknya berada pada satu 3D view. Jadi topik yang perlu diterapkan pada proyek Blender ini adalah modifier, material, lighting, dan render. Jadi uh, untuk studi kasus ini saya sudah membuat objeknya. Kita langsung ke aplikasi Blendernya. Nah, ini adalah objek yang saya buat. Jadi, objek yang saya buat itu adalah saung Institut Teknologi Dell, saung di ITDel. Nah, saung ini adalah tempat belajar untuk mahasiswa. Jadi, objek yang pertama itu adalah saung, kemudian objek yang kedua adalah buku di sini, kemudian objek yang ketiga ada gelas, dan objek yang keempat ada payung. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan dari saungnya dulu. Jadi pada saung ini saya sudah menerapkan modifier. Nah, modifier. Kita ke modifiernya. Jadi modifier pada saung ini saya menggunakan yang namanya adalah mirror. Jadi mirror ini membantu saya untuk membuat objeknya itu seimbang. Jadi ketika digeser ke kiri maupun ke kanan, jadi objeknya seimbang, tidak berubah. Begitu. Nah, untuk objek yang selanjutnya, yaitu payung di sini. Jadi di payung ini saya menerapkan modifier juga, yaitu yang pertama adalah bevel. Jadi bevel ini fungsinya adalah untuk uh, membuat sudut-sudut itu, sudut-sudut yang ada pada payung itu dia um, lebih smooth, jadi tidak runcing-runcing gitu. Kemudian ada subdivision surface, jadi ini juga berfungsi untuk membuat si payungnya lebih smooth juga bentuknya, begitu. Jadi itu untuk objek-objeknya. Kemudian di sini ada um, saya akan menjelaskan tentang materialnya. Nah, untuk payung ini saya menggunakan objeknya itu adalah yang namanya UV sphere. Jadi ini berbentuk bola, kemudian saya menggunakan cutting. Ya, jadi pada edit mode nanti di UV-nya itu saya menggunakan Ctrl R. Jadi saya membagi bagiannya, saya potong, kemudian saya meng-add tangkainya di payung itu. Um, Baiklah, di sini juga untuk buku. Buku ini saya menggunakan objek yang namanya itu adalah cube, kubus. Jadi kubus ini saya modifikasi sedemikian rupa, saya cut, saya potong, dan menyerupai buku. Nah, untuk material pada buku ini, dia membaginya. Jadi buku itu kan tidak semua warna itu sama ya. Nah, jadi ada untuk sampulnya dan ada untuk kertasnya. Jadi untuk kertasnya itu saya buat warna putih di sini. Nah, warnanya itu adalah putih dan untuk sampulnya adalah warna biru. Begitu untuk bukunya. Dan untuk em, gelasnya juga di sini, saya itu menggunakan objek yang namanya adalah silinder. Jadi silinder ini juga saya modifikasi sedemikian rupa sehingga dia menyerupai gelas. Nah, kalau di silinder pada umumnya itu kan ini objeknya
kalau bisa dilihat ini kan agak bolong gini nih, dia ke dalam. Nah, itu saya modifikasi. Nah, jadi itu saya cut bagian atasnya saja, kemudian uh, saya tekan E. E itu fungsinya untuk um, mengurangi bagian. Jadi kalau dia mau mengurangi kan kita yang kita kurangi itu adalah scale-nya. Jadi saya memencet S, kemudian saya turunkan terhadap sumbu X, sumbu Z. Jadi dia atas bawah gini. Jadi dia bisa menonjol, bisa juga jadi menurun seperti ini. Jadi saya memilih scale Z dan saya turunkan ke bawah sehingga dia jadi ke bawah seperti ini. Begitu. Dan untuk tangkainya juga itu saya cut, kemudian saya potong sehingga dia bisa menjadi bolong seperti ini. Gitu. Dan untuk saung ini juga saya membaginya menjadi beberapa material seperti ini. Misalnya ada atap kiri, kemudian ini ada atap kanannya, kemudian ada kursi kiri, kemudian ada kursi kiri dan kursi kanannya, kemudian ada mejanya di sini, dan untuk ini juga ada payung. Nah, itu untuk bagian modifier dan materialnya. Jadi sudah sesuai pada instruksi yang ada pada modul. Kemudian ada lighting. Nah, lighting ini saya untuk tampilannya bisa dilihat pada layar yang ini. Nah, jadi saya membuat lightingnya itu beragam. Nah, untuk menampilkan efek lighting seperti lampu di saungnya itu, saya menggunakan pengaturan lightingnya seperti ini. Jadi colornya itu saya buat putih dan powernya nggak terlalu besar. Karena terlalu besar nanti itu bakal jelek gitu. Saya atur ke 50 aja. Jadi ada kayak lampu 4 di sini, ada lampu 5, kemudian ada lampu satu, lampu 2 untuk memberikan efek lampu. Jadi untuk efek cahayanya juga saya sudah mengaturnya, seperti contohnya yang ini. Nah, ada namanya sinar 2 yang kuning-kuning ini, kemudian ada sinar 3, kemudian ada sinar satu untuk menyinari, untuk memberikan efek cahaya pada atapnya dan pada payungnya juga. Dan untuk lampunya itu yang warna putih. Jadi sehingga dia kayak penampakan saung itu benar-benar real, benar-benar bagus gitu. Itu adalah fungsi untuk lightingnya, pencahayaannya. Kemudian untuk render, saya sudah merender gambar ini dan untuk objeknya seperti ini, 3D view-nya sudah sesuai pada modul menjadi 3 bagian. Ada untuk view ini, view real ketika di render, ini view untuk edit mode objek yang kita inginkan. Kemudian ini ada pengaturan untuk view lainnya, gitu. Jadi untuk render gambarnya, saya sudah merendernya sesuai dengan ini. Mari kita lihat. Jadi untuk render gambarnya seperti ini. Jadi ketika si uh, objeknya kita render, image-nya kita render, hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk 3D view-nya juga berpengaruh untuk ininya karena soalnya kalau kita geser ininya, setelah kita tekan G, jadi dia berubah-ubah nantinya. Nah, jadi saya sudah menetapkan view yang lebih bagus untuk si soundnya ini. Baiklah, begitu untuk video praktikum satu ini. Jadi saya eh, dengan bantuan modul yang diberikan, saya sudah mampu menggunakan aplikasi Blender dengan baik dan belum dikatakan sempurna karena saya juga masih belajar. Jadi sekian untuk video praktikum satu ini. Semoga videonya bermanfaat dan berfungsi untuk menentukan objek-objek lainnya di praktikum yang akan datang. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.